Ini produknya Autel, Pak. Autel. MS 906. 06. Silinder 2. Ini kita oke ya coba ya. Tik 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 tik. Nah, ini kan dia kan RPM-nya tadi sempat turun. Kemudian dia langsung naik. Iya. Kalau turun langsung naik, itu umumnya masih bagus semua. Nah, untuk melihat kewajaran ini, apakah dia mengalami buntu atau tidak, kita bisa ngecek ini. Kita hidupkan motor fan yang hack. Nah, kita lihat temperaturnya apakah turun atau tidak. Ini kan sekarang 87. Nih, dia langsung turun 86. Oh, sehat berarti? Sehat banget. Kemudian teman-temannya misalnya ingin memundurkan timing. Ini ada target ignition timing, adjust. Dan ini bisa diturunkan, down. Wih. Nah, dia -1. Jadi semakin apa pengaruhnya, Mas? Semakin minus, Pak, ngelitiknya semakin kecil. Tapi tapi tenaganya loyo. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia. Mas bawa TV LCD atau bawa apa, Mas? Scanner, Pak, ini, Pak. Scanner. Ya, ini kalau dibilang in-nya ini 30 in, Pak. Iya, besar banget ya. Waduh. Nah, ya ini kita mau sedikit mengupas ini, Pak, scanner. Scanner ya? Iya, mungkin dari teman-teman bengkel, kemudian body repair, kemudian bengkel AC, showroom, ya kan? Showroom. Nah, kalau misalnya mobilnya mau dijual nih, biar meyakinkan orang yang mau membeli, harus punya nih. Oke. Scanner. Jadi sebelum dijual, kalau ini untuk mobil-mobil showroom ya? Iya. Sebelum dijual berarti sudah dites semua bahwa mobil memang sehat, gitu ya? Iya, betul. Kayak ini nih, Pak. Ini kita ada satu mobil yang memang kita mau ini, Pak, serah terimakan ke calon pembeli. Jadi ini mobil titip jual dan ini kita akan bantu scan kan, Pak. Wih, besar banget Besar ini Pak. koper. Tapi dalamnya. Dalamnya, coba kita lihat. Ya, ini posisi atas ada tulisannya ya. Ini produknya Autel, Pak. Autel. Produknya Autel. Ini kalau bicara serinya dia MS96. Nah, MS906. 06. 906. Nah, ini kita coba buka ya. Isinya apa aja. Wih. Nah, di sini ada ini, Pak. Ini ada ininya apa namanya? Unit untuk Scan. Termasuk di ini monitornya ya. Monitor berarti ya. Terus ini ada aksesoris di sini tulisannya. Oh, ini gini kali Pak Topik biar. Nah, ini aksesoris, ini adaptor. Nah, ini kita cek dulu aksesorisnya apa aja. Oh, BD2 ternyata. Oh, BD2. BD2 ini charger. Oh, charger untuk unitnya ini. Yeah. Terus ini apa nih? Terus screen segala ya? Oh, ini charger, Pak. Oh. Ini charger nih. Oh, mungkin ini di dalam mobil. Di dalam mobil ya? Pakai cigarette lighter dan ini adalah kabel data. Wih, jadi kalau nyekan di dalam mobil misalnya baterainya habis. itu bisa di-scan di-cas. Tanpa harus cari colokan listrik. Tanpa harus cari colokan listrik. Tinggal ngidupin aja mobilnya dan di-cas di sana. Oke. Ada adapter. Wih, apa ini, Mas? Oh, ini adapter. Oh, iya. Ini Pak. Ini kan OBD2 ya. Nah, ini mungkin kalau misalnya dia colokannya ini masih OBD1. Oh, ini ya kayak apa namanya itu? Jadi mobil-mobil zaman dulu kayak kalau untuk Nissan ini Serena C23, terus Infiniti yang lama itu dia kan masih menggunakan OBD1 ya. Masih menggunakan konsol 2 kalau zaman dulu namanya. Kalau kita kan udah pakai konsol 3. Nah, ini adalah junction atau adaptornya. Oke, ini ada ternyata banyak, Pak. Ada Kia, Honda, Fiat, BMW yang versi lama, kemudian ada Mercy. Mercy juga ada banyak nih. Tuh, ada Audi, Pak. Wih, ada Hyundai. Wah, Mitsubishi ini Hyundai yang masih colokan lama. Ada Mitsubishi Hyundai berarti, Mas? Mitsubishi Hyundai. Ini Mitsubishi Hyundai kan? Oh, Mitsubishi Hyundai. Mas, ini sekian banyak seperti ini, kan nggak semua merek nih saya lihat di sini ada. Ya. Nah, umpamanya yang nggak ada di sini saya lihat Toyota. Oh iya benar. Toyota mungkin dia dari dulu. Dia pakai yang mana berarti? Kalau pakai OBD2. OBD2. Ini. Oh, gitu. Langsung OBD2-nya. Nanti kita akan coba langsung aja, Pak, ngecek, Pak, kondisinya. Siap. Berarti ini mungkin adaptor yang khusus untuk mobil-mobil tertentu ya? Iya, mobil-mobil lama. Jadi kalau yang sekarang kan kebanyakan OBD2 ya. OBD2 ya? OBD2 itu ini.
pinnya ini dia, modelnya seperti ini. Oke. Ini akan kita coba langsung aja. Siap. Oke, mobilnya di sini nih ininya Pak. Cara kerjanya bagaimana sih Monitornya. scan itu? Nah, ayo kita lihat. Oke, ini kita coba colokin ke unitnya dulu Pak nih. Di sini ada kayak ini ya, apa itu namanya? Teman-teman kalau biasa presentasi. Presentasi. Oh. Oke, ini kita colokin Gimana sih di Mas sini. letaknya? Itu Sama. beda-beda. Beda-beda, tiap mobil beda-beda. Kalau untuk yang Livina di sini nih. Nah, ini kita colokin. Oke, kalau udah tercolok kita hidupkan on-kan dulu. Oke. On-kan mobilnya. Mobilnya di on kan. Nah, ini monitornya. Colokannya ada nih. Oh, ini. Wah, ternyata di sini ada ininya, Pak. Untuk memory card. Oh, Misalnya dia ini kan ada internal hard disknya dia udah penuh. Dia ada Bisa ditarik ya. terus ada kabel data tuh. Kabel data, betul. Ini dari sini nih lubangnya. Terus ini colokan charger. Heeh. Ini di belakang, wah ada kameranya Pak. Oh, Canggih juga nih. Ada kamera. Jadi kita nggak perlu repot-repot pakai HP kan? Biasanya pakai HP kan? Hmm. Nah ini di sini udah ada, cuman kita nggak tahu nih berapa megapiksel. Oke. Ini ada tombol power, kita hidupkan. Oh di sini ada gambar mobil sama apa nih sebelahnya? Boleh dicopot nggak? Kita coba lihat. Oh tambah power. ya. Oke. Baik, lagi loading ya Mas ya? Ya ini lagi loading. Nah ini mumpung lagi loading, mungkin dari Pak Taufik ada pertanyaan Pak. Mas Ardi, Ya. seberapa penting untuk mobil-mobil sekarang menggunakan scanner? Apakah nggak pakai scanner itu mobil bisa sembuh? Oke, jadi kalau scanner itu dia alat untuk mendeteksi Pak. Oke. Oke, ini kan ada cek engine nyala ya. Kalau misalnya setiap mobil-mobil injeksi di sini udah ada cek engine nyala Pak. Oke, baik. Ini kalau kondisi kita starter kayak gini, nah itu kan mati. Dia beberapa ada yang nyala. Kalau ada yang nyala berarti ada sensor yang bermasalah. Oke. Nah kita nggak mungkin mencari satu-satu ini apa yang bermasalah gitu kan. Harus nyaliin di mana kabel throttle-nya harus diukur kontinuitasnya dan sebagainya. Itu terlalu makan banyak waktu. Nah perlu adanya scanner. Misalnya kita nih mobil amit-amit ya habis tabrakan. Oke. Terus di body repair. Nah sampai di body repair udah diperbaikin, sensor-sensor udah dibeliin semuanya, udah komplit. Ternyata cek engine-nya nyala. Maka harus ada ini untuk membantu mendeteksi dari mana sektor mana atau sensor mana yang rusak, atau mungkin cuman gara-gara masalah sepele belum dikalibrasi. Nah itu alat untuk mendeteksi dan mengkalibrasinya dan namanya scanner ini Pak. Baik. Tadi di depan Mas sudah buka dengan beberapa bengkel yang seharusnya memakai ini. Ya. Nah, kalau seperti tadi yang Mas sebutkan kayak bengkel body repair ya. Berarti body repair itu tidak hanya ngurusin ngelas aja ya berarti ya? Enggak, sekarang kan itu kan body repair itu udah sama canggihnya dengan bengkel-bengkel yang spesialis untuk mesin Pak. Karena memang ketika dia terjadi accident itu dia mau nggak mau kan airbag mungkin ada yang meledak. Karena nanti kan airbag kan udah diinstalasi, sensor-sensor udah di ini semua. Nah tinggal nanti ininya apa itu namanya dia punya sistem di dalamnya itu harus berjalan sesuai dengan sinkron. ini ya. Iya, apakah dia dengan modulnya dengan sensornya itu dia koneksi dengan baik atau mungkin harus dikalibrasi ulang, yaitu harus menggunakan yang namanya scanner. Kayak gitu. Dan juga kayak gini nih, misalnya kita teman-teman dari showroom nih, kita ingin show up kepada calon pembeli bahwasanya mobil ini nggak ada masalah sama sekali. Nah, kita bisa menggunakan scanner ini. Jadi udah tidak kecil. hanya sekedar ngomong ya. Iya, nggak ada. Mobil saya sehat semua gitu ya. Buktikan dulu pakai scanner gitu ya. Betul sekali, Pak. Ayo, gimana cara kerjanya? Siap. Nah ini di sini ada beberapa menu ya Pak ya. Kalau kita masuk ini langsung ke ini gini dulu aja. Tampilan awalnya seperti ini. Ya seperti kayak Android ya. Iya benar. Seperti kayak Android, di sini ada kamera. Nah, tuh, ini kamera tuh. Ada green auto care. Nah, terus di sini selain kamera juga ada galeri hasil dari pemotretan dan sebagainya, beberapa aplikasi. Nah, di sini ada yang sistem operating untuk scannernya, Pak. Nah, ini sistemnya ini cukup cepat menurut kami. Jadi ini sangat cepat sekali Pak Taufik. Kalau dibanding dengan yang kita punya Mas Adi ya. Saya kan beberapa pakai yang ini ya, konsol ya, apa namanya, untuk scanner khusus Nissan. Nah, kalau ini dia cepat sekali. Ini kita bisa ngecek di sini. Ini mobilnya Livina. Teman-teman misalnya masuk sini, ini sudah ditawarkan dengan beberapa merek. Ada Nissan, kemudian Chrysler, Jeep, Dodge, Ford, GM, kemudian banyak sekali di sini teman-teman bisa geser. Ada Citroen, Fiat, Mercy,
banyak sekali Volvo, VW juga ada, BMW ada, Audi, Mini, banyak sekali. Proton ada Proton, Mas? Proton ada, Honda juga ada, Kia ada. Nah, Pak Taufik tadi menanyakan Toyota. Toyota ada, Isuzu ada. Fuso ada, Mas? Ada semua di sini. Wih, Mas Gitu. mau buka bengkel di mana, Mas? Bengkel umum? Nah, ini karena mobil di depan kita ini adalah Nissan. Oke. Kita akan coba cari yang namanya Nissan. Ini kan kalau nyari gini agak susah, Pak ya. Lama. Mungkin di sini ada Search ya, cari ya. Nissan. Tuh ada GTR. Infinity. Iya, Infinity juga ada. Yaudah, ini kita ambil Nissan ya. Nissan. Oke. Nah, ini sangat cepat sekali. Ini teman-teman Cepet, ya. nggak perlu apa repair ordernya, dicentang saja kemudian oke. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Ya. Nah, ini sangat cepat sekali. Kenceng ya. Kemudian ini ada automatic, ada manual. Oke. Kalau otomatis ini kita perlu memasukkan VIN code mobil, tapi ini agak repot ya. Mendingan kita pakai manual. Kita pilih manual. Nah, pilih negara kita itu mana? Apakah Jepang, Amerika Utara, Eropa, apakah Asia Tenggara? Nah, kita pilih Asia Tenggara. Nah, kita pilih negara kita Korea. Indonesia, Mas. Indonesia. Nah, mobilnya yang mau dipilih mobil apa nih? Kan tadi udah Nissan ya. Nissan ini dia udah diklasifikasikan dia di negara mana. Masuknya di Indonesia. Di Indonesia ini ada beberapa pilihan unit. Nah, di depan kita ini adalah Nissan Livina. Tapi di sini Livina nggak ada, Pak. Wih, ada yang Livana. Oke, kita pilih Livana. Mungkin ini jawaban yang benar. L10 ya? Iya, L10. Oh, salah ketik. Ini tipe, Pak. Nah, ini dua dari tahun berapa nih? 2012 sampai 2007 ya? Oke. Siap. Ini di sini udah ada semuanya. Kita tinggal pencet yes. Oke. Nah, ini ada beberapa poin. Nah, yang paling sering digunakan adalah mendiagnosa. Diagnosa ya. Diagnosa ini kita paling sering gunakan. Ada kontrol unit, ini maksudnya ECU-nya, jenis ECU-nya. Nah, ini dia jenis ECU-nya. Kemudian ada beberapa folder. Iya. Nah, kita pakai yang auto scan saja. Oke. 20% langsung 30. Ya, ini sangat cepat sekali, Pak. Nah, ini artinya kalau pas atau no fault itu dia nggak ada masalah. Tidak menemukan masalah gitu ya? Ya, tidak ada masalah. Oke, ini sangat cepat, Pak Taufik. Dibandingkan dengan yang jadi baru tahu saya, Mas, dengan seperti ini berarti pada saat kita membeli sebuah unit mobil yang sudah tahun 2010 ke atas ya. Berarti kita butuh bukti bahwa mobil ini memang normal, tidak ada masalah. Karena kan untuk yang model-model elektrikal rusak itu kan tidak kasat mata, Pak. Nah, yang bisa menentukan adalah ini. Oke. Nah, ini adalah beberapa ini ya folder ya, seperti tadi di awal ya. Kan ada khusus engine, ada transmisi. Kalau ini keseluruhan. Ini keseluruhan semuanya menyatu di sini. Ini di sini mesin nggak ada masalah. Mesin itu yang terhubung sama pengapian, kemudian terhubung sama kipas pendingin. Kalau untuk transmisi ya khusus transmisi. Kalau untuk meter area depan ini yang dikontrol oleh BCM. Kita hidupkan aja, Pak. Oke, biar dingin. Nah, terus ini sini ada IPDM. Kan kita sering IPDMR tuh. Ya, benar. Kalau misalnya IPDM-nya ada masalah, berarti di sini akan muncul warna merah. Nanti akan kita coba simulasikan, Pak. Bagaimana dia bisa muncul. Nah, ini kita bicara masalah mesin dulu. Nih, mesin kan kita sering menemukan bahwasanya mesin itu kalau dia masalah, maka mungkin mesin menjadi pincang, menjadi drop RPM-nya, atau mungkin bahkan cek engine-nya nyala. Nah, ada misalnya kita menemukan satu kasus gini, Pak Taufik. Ada beberapa sensor itu yang semi mati. Artinya dia secara sistem nggak mengalami kerusakan, tapi fungsionalnya rusak. Ini misalnya kita akan mengecek yang namanya koil ya. Oke. Ini misalnya tahu-tahu mobil ini mengalami pincang, Pak. Tapi di scanner nggak muncul. Nah, itu bisa terjadi. Dan umumnya Grand Livina itu mengalami masalah di selongsong koilnya. Ketika selongsong koilnya dia bocor, maka dia nggak akan kedeteksi di sini. Nggak akan kedeteksi di scanner, tapi dia akan mengakibatkan pincang. Nah, di sini ada beberapa ini, Pak, menu. Ada kita biasanya Mas masuk ke kalau misalnya dia ada masalah, cek engine-nya nyala, ini di sini ada red code. Jadi kita bisa membaca kode-kode yang mengalami kerusakan. Dulu kita pernah bikin ini, Pak, video tentang manual untuk mengetahui apa itu kerusakan di mobil ini. Itu kan kita ada tuh videonya tuh. Dengan kedipan lampu ya? Kedipan lampu. Nah, itu kita kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau pakai ini kan cepat.
Ini ada membaca kodenya, kemudian ini ada untuk menghapus. Misalnya nanti itu muncul dihapus. Tapi kalau ini kan nggak ada tadi nih. Nah ini kita bisa melakukan yang namanya active test atau special function. Kita coba active test dulu. Misalnya gini, mobil ini dia pincang mesinnya. Nah ini kita bisa menggunakan yang namanya power balance, Pak. Oke, power balance kita milih ada beberapa data yang harus kita baca, misalnya kayak engine speed, RPM, atau mungkin coolant temperaturnya, atau mungkin oksigen sensornya. Oh, ini maksudnya Mas pilih dia akan melakukan ini ya? Iya, nanti akan menampilkan. Akan Okay. menampilkan apa saja yang mengalami, apa saja yang kita pilih. Untuk di-scan. Datanya, ya. Oke. Siap. Nah, ini kita conditionnya idle, yes. Nah, ini ada beberapa tes. Jadi ada 4 silinder yang harus kita tes. Yeah. Apakah di coilnya itu dia mengalami masalah atau enggak? Kalau dia mengalami masalah, ketika yang mengalami masalah itu dia ketahuan, Pak, itu RPM-nya akan naik. Jadi kalau misalnya yang coil yang tidak ada masalah, itu dia dites, nanti RPM-nya akan semakin turun. Sama kayak kita mencabut manualnya gitu ya, busi yang betul. Busi yang mengalami masalah atau pengapian yang mengalami masalah di silinder. Itu kan kalau nyabutin satu-satu, ketika dia sehat akan tambah drop. Betul. Tapi kalau dia nggak sehat ya tetap aja posisinya kayak gitu. Nah kalau yang ini ketika dia nggak sehat, RPM-nya akan naik. Ya. Coba kita tes. Nah, tapi kalau sehat semuanya, naik semuanya. Oke. Kita coba satu silinder saja. Kita coba satu silinder saja. Kita lihat RPM-nya. Oke, di sini ada, Pak. Ada sih? Ya, tadi kan ada RPM-nya. Ini silinder 1 kita oke. Mati. Dia kan langsung mati tuh. Berarti dia sehat tuh. Nah, kayak gini nih. Ini kan 1200. Ini untuk injektor yang nomor 1 saya matikan. Power balance ini adalah dia mematikan sensor. Mematikan injektor. Silinder 2. Ini kita oke ya, coba ya. Tik. Nah, ini kan dia kan RPM-nya tadi sempat turun. Kemudian dia langsung naik. Kalau turun langsung naik, itu umumnya masih bagus semua. Tapi kalau dia tadi tambah drop terus mati. Nah, itu paling bagus. Itu paling bagus. Paling bagus. Kalau ini berarti masih bagus. Ini masih bagus. Nah, ada itu yang sampai ketika dia misalnya kayak gini nih. Ketika kita ini power balance kita ini naik langsung cepat. Langsung 1200. Nah, berarti yang itu yang bermasalah. Karena dia ini ketika dimatikan injektornya dia langsung naik. Seperti itu. Siap, itu baru satu. Kemudian ini akan kita coba praktekkan yang lainnya. Nah, itu tadi adalah active test, Pak. Ini coba kita active test yang lainnya. Misalnya cooling fan. Sorry. Tadi Pak Taufik belum lihat. Teman-teman belum lihat. Kita escape dulu. Nah, ini cooling fan ya, teman-teman. Kita ingin mengetahui ini cooling fan-nya nih benar apa enggak. Nah, ini kita bisa memilih engine speed-nya kita pilih, kemudian coolant temperaturnya kita pilih untuk memantau. Tadi kan ada beberapa yang harus dipantau ya. Ini kita oke saja. Nah, di sini udah kelihatan nih RPM-nya. RPM-nya 700. Statusnya saat ini dia temperaturnya baru 87, Pak. Iya, 87. 87 ini belum nyala. Kalau kipas. Iya, kipasnya itu belum nyala. Kalau dia udah 98 dia baru nyala. Nah, kenapa kita memantau seperti ini? Tujuannya gini, Pak Taufik. Kan ada nih mobil ini dia sering overheat. Sering overheat, Mas, gitu. Tapi motor fan-nya hidup, Pak. Gitu. Nah, kita pengen tahu nih, dengan adanya data monitor seperti ini, kalau dia motor fan-nya itu hidup, apakah temperaturnya turun? Langsung kelihatan ya? Kelihatan. Kalau misalnya dia nggak turun, berarti si motor fan-nya itu tadi hidup, hanya saja mungkin sirkulasi airnya dia nggak lancar. Artinya dia harus dilakukan korek radiator paling nggak. Cek termostatnya atau mungkin water pump-nya seperti itu. Nah, ini kita akan lihat, Pak Taufik. Kayak gini kita bisa active test. Misalnya ini ya motor fan-nya, mungkin Pak Taufik ke depan kali ya. Saya lihat yang untuk ini ya, low dan high ya. Kawan-kawan. Kita lihat. Nah, ini Pak Taufik bisa cek. Ini saya coba hidupkan yang low ya, Pak. Yang low saya hidupkan, Pak. Siap. Apakah muter? Coba. Kelihatan hidup. Ini yang high, Pak. High-nya. Ya. Hidup. High, hidup. Siap. Ini saya matikan, Pak. Terus temperaturnya turun nggak? Nah, ini. Makanya kita harus melihatnya dari sini. Nah, untuk melihat kewajaran ini, apakah dia mengalami buntu atau tidak, kita bisa ngecek ini. Kita hidupkan motor fan yang high.
Nah, kita lihat temperaturnya apakah turun atau enggak. Ini kan sekarang 87. Nih, dia langsung turun 86. Oh, sehat berarti? Sehat banget. Oh. Kayak gitu. Ini kan berarti nanti nggak lama lagi dia akan turun ke 85. Apalagi kalau dia misalnya kita gas, ya. tambah RPM. Ya, kalau tambah RPM udah pasti. Udah pasti nanti dia akan turun. Tapi kan kita ingin melihat dia secara normal. Dengan kondisi seperti ini, dia akan turun atau enggak. Seperti itu. Oke, Mas Ardi, sedikit muncul pertanyaan bagi saya. Ya. Di bengkel AHA, berarti kalau ada customer datang, itu selalu mendahului dengan scan atau meraba dengan yang biasa sudah terjadi? Pasti kita scan dulu, Pak. Jadi ketika mobil datang, tune up sekalipun, itu kita scan dulu. Tujuannya apa? Antara before dan after tune up ini ada masalah nggak? Jangan-jangan kita setelah tune up malah timbul masalah. Gitu. Dengan kita adanya scan dulu, oh berarti sebelum tune up udah ada masalah nih mobil. Nah, kita bisa tahu tuh. Kalau misalnya dia sebelum tune up kita nggak lakukan scan, itu khawatirnya nanti gini, Pak. Kita lakukan tune up, kemudian kok ada masalah. Jangan-jangan yang salah servis kita. Tapi ternyata dengan adanya scan ini sebelum dilakukan tune up, mobil ini udah ada masalah. Mungkin tadi ketika kita scan awal, dia langsung membaca recordnya. Sudah ada rekaman di situ, bahwasanya oh mobil ini pada waktu di beberapa waktu yang lalu muncul sensor oksigen misalnya dia bermasalah. Seperti itu. Nah itu bisa ketahuan dengan melakukan scan ini, Pak. Wih, keren kawan-kawan. Saya juga kepikiran bagaimana membeli mobil bekas dengan ada orang yang paham menggunakan scan ini. Ya. Jadi semakin semakin percaya ya terhadap mobil yang mau kita beli ya. Wah. Oke, ini kita akan membaca tentang AC, Pak. Bagaimana cara kerja AC. Ini kita pilih live data. Maaf, tadi teman-teman belum melihat ya menunya di live data sini. Ini data monitor ya. Ini ada ECU input, ada main signal, ada semua signal. Kita pilih yang semua signal aja. Ini kalau yang nggak ngerti main pencet-pencet aja gimana? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena kalau untuk yang data monitor ini dia hanya membaca data monitornya saja. Nah, ini kita akan mencentang. Ini bisa dipilih, teman-teman. Ini pilih ada cooling fan, kemudian ada AC relay. Kita ingin mengecek AC ini bekerja dengan baik atau enggak, Pak. Termasuk motor fan yang ada di depan. Karena kan kalau AC hidup, motor fan harus hidup. Kemudian termasuk RPM-nya. Nah, ini kita akan pilih. Kemudian ada AC signal, ada AC pressure sensor. Pressure sensor ini dia adalah data yang dikirim, yang dibaca oleh regulator pressure sensornya, Pak. Yang ada di kondensor. Makanya tadi Mas bilang bengkel AC sekalipun butuh ini ya? Butuh ini, Pak. Betul. Kemudian di sini ada, kita cari coolant temperatur. Ayo kawan-kawan yang punya bengkel AC. Oke, ini show select. Nah, tampilkan. Nah, ini Pak Taufik. Apa sih hubungannya motor fan, relay AC, kemudian ada heater fan switch atau switch kipas, kemudian ada AC signal, ada AC pressure. Ini hubungannya ini apa? Gitu. Jadi gini teman-teman. Ketika dia ini termasuk RPM ya. Ketika AC itu tadi hidup, RPM wajib naik. Karena ketika AC hidup ini mesin mendapatkan beban memutar kompresor, maka dia wajib naik. Jadi nanti kita akan baca nih engine speednya naik nggak ketika AC itu tadi on. Jangan-jangan kasus-kasus yang terjadi kalau dia ketika AC hidup tarikan jadi lelet. Nah itu bisa jadi idle up-nya bermasalah. Nah ini kita akan saksikan nanti. Ini kan 700-an, Pak. Ya, 700. Termasuk nanti temperatur. Nah, ini di sini ada cooling fan juga. Nah, pada waktu AC hidup itu dia kan ada kondensor yang bekerja, Pak. Kondensor itu dia dimasuki oleh liquid panas, tekanan yang sangat tinggi. Nah, itu dia tujuannya adalah untuk mendinginkan liquid tersebut, freon tersebut. Didinginkan di kondensor, dilepaskan panasnya. Nah, itu wajib nyala motor fan-nya ketika itu. Nah, ini kita akan mencoba ya di sini teman-teman. Ini baru saja akan kita hidupkan. Coba ini. Ya. Nah, ini kita hidupkan. Oke. Sip. Nah, ini Pak Taufik, ini saya ulangin dulu ya. Ini tadi teman-teman belum tak bacakan ininya. RPM-nya saat ini. Ini sekitar 700-an ya. Nah, kemudian di sini AC relay-nya off. Heater fan-nya off, cooling-nya off. Nah, ketika dia AC itu tadi di-on kan, maka relay signal AC akan on dulu, Pak. Signal AC akan on dulu, baru AC relay. Kita coba. Kita coba ya. RPM-nya juga naik. RPM naik. AC signal on, AC relay on. Nah, AC relay on ini dia mengakibatkan
kompresor berputar. Ketika kompresor dia berputar, maka ada tekanan dari regulator pressure sensor. Tuh, yang 2, ini dia naik. Nah, ketika ini ada tekanan, maka motor fan-nya hidup. Ketika motor fan-nya hidup, harusnya coolant temperatur nanti juga ikut naik. Turun. Oh iya, sorry, maaf. Ini kan 90 ya. Ini sekarang jadi 89. Jadi nanti akan turun lagi. Jadi ketika ini kan 88 ya. Tadi 90, 89, 88. Ini pasti akan turun. Jadi ketika AC itu tadi dihidupkan, Pak, itu dia motor fan-nya hidup, maka dia akan otomatis menurunkan temperatur mesin. Kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gini, Pak. Ketika AC ini tadi jadi masalah, Mas, gitu. Kenapa kok AC ketika dia dihidupkan tidak dingin? Itu ada beberapa penyebab. Bisa jadi freonnya kurang. Bisa jadi freonnya bagus, magnet AC bagus, tapi motor fan nggak hidup. Nah, bisa jadi semuanya itu tadi bagus, hidup, motor fan hidup, tapi radiatornya bermasalah. Jadi ini nanti temperaturnya meningkat. Nah, kalau temperaturnya nanti meningkat di area radiator itu panas, kondensor bisa ikut terkena imbas. Jadi data yang ditampilkan oleh scanner ini dibutuhkan juga SDM yang memiliki insting yang iya betul lah. Jadi nggak hanya data yang dibaca ya? Nggak hanya data yang dibaca. Kayak gitu. Nah, ini kayak gini nih teman-teman. Nah, misalnya ini kayak tadi Pak Taufik, AC-nya dia on, Mas, tapi kok dia nggak dingin. Ternyata di sini kalau kita lihat motor fan-nya mati. Misalnya kayak gini nih. Ini saya matikan gini ya. Nah, ini motor fan-nya mati nih misalnya nih. Ini kan low nih. Nah, motor fan-nya off. Nah, padahal di sana ada AC sinyal. Misalnya ini on tapi ininya off. Coolingnya off. Maka AC nggak dingin. AC nggak akan dingin. Makanya perlu sekali kita menggunakan scanner ini untuk mengetahui nih apa saja yang menjadi trouble. Dari sini kita bisa kerucutkan nih dengan menggunakan scanner. Kita bisa kerucutkan, ternyata masalahnya ada di motor fan-nya. Mungkin dari ternyata motor fan-nya bagus kalau disambung. Nah, mungkin dari soketnya, masalah sepele kabel atau sekring atau lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi mempermudah kinerja ya, Mas ya. Yang tadinya kita biasa meraba, ini A, B, C, D, semua diraba. Betul. Dengan adanya alat ini lebih mengkerucut seperti lebih mengkerucut. Karena kan gini, tadi kan kalau di scan dia nggak muncul masalah, Pak. Nah, karena memang kayak motor fan mati itu beberapa unit itu nggak timbul menjadi check engine nyala, tapi tahu-tahu overheat, tahu-tahu temperaturnya naik. Nah, itu kan kita kan perlu tahu nih apa sih yang bermasalah. Nah, caranya tahu adalah dari data monitor seperti ini. Dan bukan hanya di mesin, Pak Taufik. Di transmisi juga bisa. Nah, ini kebetulan Matic nih, Mas. Nah, kita Matic ya. Ini kan kita baca. Nah, ini akan kita baca nih transmisi. Ini kawan-kawan bukan masalah parkir DN ya, bukan ya. Nah, ini akan kita coba baca di sini ada beberapa ya. Ada live data, ECU information. Yang paling sering dilakukan adalah live data. Tentu sekali lagi ini adalah untuk mengetahui bagian mana yang tidak bekerja dengan baik. Misalnya kita pilih all signal. Kita ada satu kasus begini, Pak, yang pernah kita dapatkan. Check engine nggak nyala, transmisi tidak ada masalah, tapi ketika dia jalan dari 1 ke 2 ada hentakan. Ternyata ada yang namanya Pak, sensor revolution atau vehicle speed sensor itu dia tidak nyala. Nah, dari sini kita bisa membaca nih, Pak. Di sini ada beberapa vehicle sensor ya. Di sini ada yang vehicle speed sensor. Nah, ini dia tidak nyala karena memang posisinya berhenti. Nah, kemudian di sini Pak Taufik, misalnya kayak Matic ini ada permasalahan di apakah dari solenoidnya, apakah dari mekanikalnya, kita bisa tahu dari sini. Bisa tahu. Misalnya kayak gini nih, kita menginginkan posisi mundur. Selektor sudah dipindah ke posisi mundur, tapi kalau di sini off, berarti ada masalah di sistem ininya, Pak, solenoidnya. Ini kita coba ya. Ini kan dia kan posisinya parking ya. Kita coba R. Kalau R dia akan seperti ini, on harusnya. Ini R. Nah, dia langsung on. Nah, berarti dia bekerja dengan baik. Karena ini R position ya. R position. Kayak gitu. Nah, misalnya pas lagi jalan. Atau gini aja, ini kita centangin dulu aja ya. Kita pilih karena ini terlalu banyak. Data yang harus diambil. Ini ada position gear. Nah, ini juga ada gear. Kemudian ada vehicle speed.
ada banyak Cancom di sana. Nah, kita pilih yang ini saja. Oke, kita ambil satu contoh saja. Misalnya ini kayak gini nih. Kita ingin mengetahui misalnya mobil ini, saya punya mobil manual matic ini. Ketika dia sedang jalan, kemudian dia kok dari satu nggak pindah-pindah ke dua ya. Nah, ini masalahnya di mana? Kita bisa ngeliat dari sini, Pak. Di sini kan ada gear position, Pak. Ya. Ini sayangnya mobil kita nggak angkat. Kalau kita angkat, kita bisa melakukan simulasi, Pak. Nah, ini kan dia kan ada gear position. Ketika dia jalan, position gearnya ini berpindah, tapi mekanikalnya di sana tidak terjadi perpindahan. Berarti ada masalah di sistem mekanikalnya. Jadi solenoid udah memerintahkan. Ya, betul. Udah membuka jalur, tapi piston tidak tertekan kayak dulu kita pernah membuat simulasi dengan menggunakan angin itu, Pak. Iya, betul. Nah, di sini kita bisa membaca. Misalnya kayak gini nih, ini posisi P. Ini ya, posisi kita pindahkan ke kursor 1 ya. Ini dia harusnya nyala. Nah, 1 on. Oh iya on. Kemudian dia 2 on. Nah, kadang-kadang ada yang 2 ini dia off. Tapi posisinya selektornya di 2. Udah di 2. Iya. Nah, dia nggak kunjung jalan, berarti solenoidnya bermasalah. Kayak gitu. Nah, ini posisi di D. Ada yang kayak misalnya gini, matic telat. Iya. Yang sering kita coba ya. Ini mobil dari N ke D, misalnya teman-teman ingin membeli mobil bekas. Mengecek kan kalau di D, langsung jalan. Iya. Ternyata di sini di D, di sini kan on, Pak. Iya. Tapi tidak langsung jalan, berarti mekanikal yang kena. Mekanikalnya itu bisa dari seal maticnya, bisa dari kampas maticnya, antara 2 itu. Tapi kalau dia di D gini, sementara di sini off, berarti elektrikalnya yang kena. Elektrikal itu berarti bisa dari TCM, transmisi kontrol modul, atau mungkin bisa dari solenoid. Kayak gitu. Lebih mengerucut lagi, Pak. Iya, betul. Lebih mengerucut lagi. Nah, tentu hal ini tanpa menggunakan scanner kita tidak bisa lakukan pemecahan masalah atau problem solving. Baik. Gitu, Pak Taufik. Baik. Yang saya perhatikan dari penjelasan Mas Ardi yang bisa kita lihat ya. Jadi dengan adanya scanner ini membantu semua pelaku di usaha di bidang otomotif ya. Betul, Pak. Nah, dan juga kepada kita customer ya. Betul. Karena di sini ada recordnya, Pak. Ketika kita gini misalnya, teman-teman ingin membuktikan bahwasanya mobil itu tidak ada masalah, maka teman-teman bisa melakukan seperti ini, kemudian bisa di capture screen. Bisa di capture screen, kemudian bisa dikirimkan sebagai bukti ke customer ya. Ke customer sebagai barang bukti bahwasanya ini waktu posisi kemarin dilakukan scanner tidak ada masalah apapun, kayak gitu. Dan dipakai ternyata aman. Tapi kalau misalnya kita nggak ada kayak gini, untuk meyakinkan kepada calon pembeli itu cukup sulit. Dan hasil dari scanner mobil ini, baik mekanikal sampai dengan elektrikalnya, kondisinya sudah bagus. Jadi kalau untuk mobil ini siap diberikan kepada pelanggan. Baik. Nah, Mas, saya kembali kepada alat ini nih. Nah, menurut Mas sendiri, karena Mas kan juga pengguna konsol scanner ya, yang asli punyanya Nissan sendiri. Ya. Apa perbedaan plus yang Mas rasakan dengan menggunakan alat yang ini lebih cepat. Oke. Dibandingkan dengan yang yang kita punya Nissan ini ya, Nissan scanner ya. Tapi kita belum mencoba sampai ke kayak registrasi remote. Kita belum coba. Tapi yang jelas ini sudah sangat lengkap, Pak Taufik. Sangat lengkap dan cepat. Karena kalau yang kita punya itu masuk dulu, nanti dia harus terhubung dengan VI-nya, kemudian nanti nunggu lama, kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 3 menitan. Nah, itu juga memakan waktu. Tapi ini kan tadi kan cepat sekali, Pak. Kita baca data, buka bolak-balik, itu pun juga sangat cepat sekali. Nah, untuk unitnya itu beda nggak sih, Mas? Kalau yang punya Mas kemarin itu ada nggak unit yang tidak update di sana? Kalau di sini bagaimana? Kalau ini kan bisa diupdate lewat online, Pak. Gitu. Kalau yang itu nggak bisa. Itu dia harus menggunakan hardware tambahan ya untuk melakukan pengupdatean. Kalau ini dia software. Mobil terbaru pun sudah masuk di sini? Ya, mobil terbaru pun sudah masuk. Misalnya gini, ini saya coba keluar satu lagi ya. Nerangin misalnya teman-teman, ini penting juga. Misalnya teman-teman mengalami mobil ngelitik. Ngelitik. Kita bisa melakukan memundurkan timing kan. Kalau mobil-mobil dulu kan pakai distributor. Betul. Kalau mobil sekarang udah menggunakan sistem kayak gini. Nah, ini bisa dimundurkan timingnya itu ada namanya ini, Pak, koreksi timing. Koreksi timingnya itu bisa diundurkan. Mengundurkannya lewat sini? Bisa. Dulu kan lewat depan. Lewat depan distributor. Kayak Terano. Nah, ini di sini ada masuknya ke sini, teman-teman. Ada special function. Nah, kemudian di sini misalnya teman-teman habis tune up nih, RPM-nya ngayun. Nah, bisa di IAVL di sini, idle air, follow on.
Nah, kemudian teman-teman misalnya ingin memundurkan timing, ini ada target ignition timing, adjust. Nah, di sini kita bisa memilih teman-teman. Ini kita bisa start, tapi matikan dulu AC-nya. Oke. Ketika kita melakukan, dan ini bisa diturunkan down. Wih. Nah, dia -1. Jadi semakin Apa pengaruhnya, Mas? semakin minus, Pak, ngelitiknya semakin kecil. Tapi Tapi tenaganya loyo. oh. Jadi kalau mau ngilangin ngelitiknya, efeknya nanti tenaganya loyo. Berarti bisa pakai pertalite dong? Bisa? Tapi ya itu tadi, lagi-lagi ada yang harus dikorbankan, yaitu tenaganya loyo. Oh, ternyata dari sini caranya. Down ini tinggal diupdate aja. Kalau dia diupdate dia udah -1. Kalau misalnya mau di-up lagi, dibuat 0, koreksinya dibuat 0 derajat, ini bisa diupdate lagi. Kalau di up apa? Kalau dia jadi plus? Di-up jadi plus lebih responsif, lebih ngelitik juga. Oh, ngelitik juga? Jadi peluang ngelitiknya lebih besar. Oke. Oke, ini tadi kita kembali ke unit terbaru. Ya. Oke, ini kita escape ya. Escape. Tuh kawan-kawan, ini pelajaran cara scan. Nah, nggak ditemukan tempat lain, di sini aja deh. Ya kan? Langsung belajar kita. Ya, nanti bisa disimak di video ini. Oke. Nah, ini misalnya auto scan tadi kita escape dulu ya. Kita escape lagi sampai kita mendapati unit. Yes. Nah, ini kan di sini kan ada Nissan ya. Iya. Ini kita centang saja, kemudian kita oke. Ini sangat cepat, Pak Taufik. Nah, oke, ini manual. Nah, ini ada Asia Tenggara ya. Iya. Kita misalnya yang saat ini di Indonesia ini yang agak baru ya, ada namanya Nissan ya. ya Nissan ya. Yang paling baru apa? Nissan Leaf. Kick ada tuh. Kick ada. Kick. Leaf ada. Di scannernya Mas ada kick nggak? Enggak. Berarti Mas Ardi mau beli ini. Biar besok mobil kick bisa masuk ke AHA, ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Ya, Terus apa lagi Mas? Yang terbaru? Kick. Kemudian ada Serena ya, kita coba cek yang Serena. Serena berapa nih? C27 ya coba ya. Coba. Oh, C27 udah ada. Masuk C27. C27 Ayo. udah ada. C27 masuk ke HP dia. Ya, motor lah. Wah. Misalnya ada Tera ya, kita coba. Tera sudah ada, Pak. Wih, keren. Tera sudah ada. Wah, Masya Allah ini keren ini. Itu Mas, yang X-Trail dong, X-Trail. X-Trail ya. Yang terbaru. Hybrid udah ada. X-Trail hybrid ya. T32 ada. T32, ntar lagi T33 ya, kalau muncul ya. Iya, kalau ada. Ini hybrid, X-Trail hybrid itu yang kemarin kita sempat bahas masalah Nissan Kick ya, Pak ya? Iya. Dia mirip-mirip sih. Tapi bedanya kalau yang tenaga yang menggerakkan roda itu kan dia kan murni motor kalau Kick. Kalau yang hybrid itu dia bisa bensin, bisa motor. Wah, seru kawan-kawan. Kita belajar bagaimana Mas Ardi menggunakan scan. Ya. Dan kita juga tahu kenapa scan itu sangat dibutuhkan di sebuah bengkel. Sekali untuk bengkel maupun teman-teman showroom maupun teman-teman yang bergerak di bidang body repair. Iya. Itu juga penting sekali karena kita ketika menyatukan satu item dengan item yang lain sekarang udah modelnya body control modul semua. Menghubungkan antara terminal BCM, terminal ECM, terminal TCM, transmisi control modul, body control modul sama engine control unit itu harus sinkron. Nah, cara mensinkronkannya adalah dengan scanner ini. Seperti itu. Jadi nggak ada kerugiannya. Kita mungkin ini harganya kalau kita lihat di marketplace, Pak, itu mungkin belasan juta ya harga motor bekas lah. Tapi dengan adanya ini kita lumayan nggak pusing-pusing, Pak. Benar. Iya. Saya teringat juga Mas sampaikan tadi. Ya. Tidak semua muncul di cek engine. Betul. Nah, itu ingat kawan-kawan. Tidak semua trouble itu muncul di cek engine. Jadi misalnya teman-teman mendapati mobil saya kok pincang, tarikannya berat atau lain sebagainya, atau mungkin sudah dilakukan penggantian motor fan tapi kok masih overheat, atau mungkin sudah dikorok radiator kok masih overheat. Nah, itu harus dikerucutkan dengan menggunakan scanner ini. Seperti itu. Dan ini scanner Autel ini cukup lengkap, semua merek ada. Semua merek ada. Dan harganya juga terjangkau. Baik. Seperti itu, Pak Taufik. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.